Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau saya ini kan saya sudah di rumah gitu ya. Tapi saya dulu juga pernah kerja di Hong Kong gitu. Nah, gini ya guys ya, apapun masalahmu gitu ya. Apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, namanya kerja, apalagi TKW gitu ya, ikut majikan gitu ya guys ya. Kamu jangan pernah curhat ke siapapun atau bahkan curhat ke agensi kamu. Ke agensi, ingat ya, agensi. Bahkan kalau sekarang di era digital, ada juga tuh saya melihat agensi ngomongin permasalahan TKW. TKW-nya ini anaknya diwawancarai. Ya emang sih anaknya itu nggak diperlihatkan atau disensor gitu, tapi sambil diwawancarai, sambil direkam. Nah, itu sebenarnya itu kamu itu mempunyai privacy gitu ya, mempunyai privacy. Kalau kamu pingin curhatlah sama orang yang tepat gitu ya. Jangan curhat ke agensi TKW gitu ya di Hongkong gitu ya. Karena ingat ya, agensi itu hanya mau duit kalian saja. Kalau sekedar membantu ya itu kan formalitas. Kalaupun kamu curhat, teman saya itu punya utang sama saya segini juta, dokumen saya dibuat disalahgunakan untuk pinjam uang di bank, suami saya di Indonesia selingkuh, terus keluarga saya itu hanya ingin duitnya saja, nggak tahu penderitaan saya kerja di Hong Kong. Nah begini guys ya, serumit apapun kalau kalian curhat, apalagi agensi yang salah seperti itu bukan menangani, tapi malah ibaratnya dia itu jual konten kesedihan kamu, jual konten permasalahan kamu. Nah misalnya kamu curhat ke agensi A gitu ya, atau agensi yang sekarang viral gitu ya, siapa itu namanya, inisialnya Y gitu ya. Nah suami saya begini, data saya buat utang bank segini juta dolar. Emang agensi itu akan membantu kamu? Oh ini data kamu dipakai buat hutang bank, terus ini uang ini saya kembalikan, ini saya bantu sekian ribu dolar Hongkong biar kamu lunas. Nggak mungkin guys, nggak mungkin. Mereka itu cuma bantu itu proses kamu, bukan membantu masalah kamu. Mereka hanya membantu mencarikan majikan, kalau misalnya memperpanjang paspor atau visa. Nah itu sekedar membantu hal-hal yang berkepentingan untuk kerja kamu di sana. Oh saya nggak tahu KJRI, nah mereka mungkin akan mengantarkan atau mereka akan ngasih tahu jalan gitu ya, jalannya dari sini ke sini, MTR ini. Mereka kalaupun kamu curhat itu nggak bakalan ngasih solusi, malah kesedihan kamu itu dibuat konten seperti itu. Jadi dan biasanya ini adalah permasalahan yang sering gitu ya. Memang ya kalian itu beda budaya, Indonesia dan Hong Kong. Biasanya majikan Hong Kong itu satu, cerewet galak dan pelit gitu ya. Ketiga ini sudah lumrah. Kalau misalnya nggak pelit makanan, mungkin kalau misalnya nggak cerewet tapi ini ya, tapi kalau ini masalah ringan, yang terpenting segala apapun majikan kamu nggak main tangan, satu lagi itu ya. Dan terus ingat ya, kamu itu jangan pacaran gitu ya. Kalaupun kamu melihat ada yang menikah dengan orang Hong Kong, happy ending itu dari sekian 1000 itu mungkin satu. Tidak semua yang menikah dengan orang Hong Kong itu terus kaya raya, itu jarang guys. Kalian jangan mimpi gitu ya. Oke ya guys, welcome back to my channel. Serumit apapun masalah kamu, ingat jangan pernah curhat ke agensi TKW gitu ya. Apalagi zaman now, zaman digital gitu ya. Soalnya ada juga sih majikan yang nggak suka TKW-nya main HP.
bahkan di rumah itu full CCTV. Di Hongkong itu kayak gitu tuh udah lumrah. TKW-nya bikin channel YouTube pun nggak boleh, nggak, maksudnya apalagi diwawancarai. Kalaupun ada yang boleh, ada yang majikan baik sama TKW-nya, majikan yang fair, majikan yang mau diajak bikin konten gitu, mungkin itu dari sekian TKW gitu ya. Nggak semua majikan yang Hongkong itu seperti itu. Dan kalau menurut saya, nah, agensi itu membantu itu nggak bakalan kamu punya utang terus agensi melunasi utang kamu, itu nggak bakalan guys. Itu yang perlu kalian garis bawahi ya. Agensi itu hanya membantu proses kamu mencarikan majikan, membantu misalnya kamu memperpanjang visa, memperpanjang kontrak yang utama gitu, ataupun kamu putus kontrak, dia carikan majikan lagi, ataupun kamu di-terminate. Hanya sebatas itu agensi itu membantu. Dan kenapa mereka membantu, mereka iklan sana sini? Ya karena mereka dapat uang dari potongan gaji kamu. Udah itu saja. Kalaupun kalian curhat ke agensi, keluarga saya begini, teman saya begini, majikan saya begini, mereka tuh hanya mendengarkan, nggak ngasih solusi, tapi malah masalah kamu dijual, dibuat konten. Itu agensi yang sekarang itu lagi viral gitu ya, ataupun sekarang lagi booming gitu ya. Itu sih kayak ya pokoknya adalah inisial Y, dan ada juga juga seorang TKW inisialnya C gitu ya. Nah itu ya guys ya, si C pun, kalau si C itu masih TKW ya mereka ya cuma ngomong ya, seperti saya ini, mereka nggak bakal membantu solusi kamu, masalah kamu. Kalaupun misalnya bantu yang sabar ya mbak, paling kan kayak gitu, oh begini ya, kalau masalah bikin paspor, terus apa itu kontrak kerja, kalian itu sebodoh-bodohnya kalian, agensi akan menyelesaikan masalah itu. Kalaupun kamu nggak tahu, majikan yang akan bergerak, kamu tinggal tanda tangan. Jadi serumit apapun masalah kamu itu, nggak perlu curhat. Terus yang utama, kalian itu kerja di Hongkong memang ya, satu harus strong, harus tahan mental, satu harus strong, dan utama pandai. Kalau kamu nggak pandai, kamu nggak akan mudeng, nggak akan ngeh mereka ngomong apa. Kalau bahasa mungkin kalian bisa belajar seiring tiap hari gitu bisanya. Yang utama kalian harus pandai, pintar. Majikan nyuruh masak ini, ngasih contoh sekali. Kadang-kadang majikan ngasih contoh sekali. Masalah pekerjaan rumah pun seperti itu. Cara masak pun, kalau anak kan orang beda-beda ya kepintaran. Ada yang diajari 1 kali langsung bisa, ada yang butuh 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Itu kalau majikan sabar mau menerima TKW yang seperti itu, bahkan dengan sabar mempelajari TKW-nya, mengasih tahu, dan sabar hingga TKW-nya pintar sendiri. Ada juga yang majikan nggak sabar, sekali nggak bisa langsung dipecat. Itu ada di Hongkong, itu seperti itu, ada majikan yang seperti itu. Oke guys, seiring berjalannya waktu, yang penting kami itu kerja baik-baik. Dengarkan apa kata majikan, ikuti formalitas atau syarat yang ada di negara kalian bekerja gitu ya, entah di Hongkong, entah di Taiwan, entah di Singapura. Kalau di Hongkong yang penting jangan sampai overstay, visa kamu jangan sampai telat memperbarui visa. Terus jangan kerja secara ilegal atau part time kalau di Hongkong gitu ya. Kalau di Taiwan itu kaburan. Kalau di Hongkong itu namanya selain kerja part time itu pakai visa turis gitu ya, atau stay out, bukan stay out ya, OS, overstay, visa turis. Terus kerja yang ingin bebas gitu, tanpa ikut majikan. Nah itu, apalagi sekarang Hongkong ini lebih ketat ya. Hongkong itu kecil lagi sih ya. Kalau kalian misalnya di sana kaburan kasarannya, atau kerja kaburan, pasti kalau kaburan itu kalian akan ketangkap.
Dan kaburan itu biasanya ngeri sekali. Kadang kamu itu bisa meninggal gitu ya. Kalau nggak jadi kurir narkoba, biasanya karena terhasut gaji yang lebih gede, tapi pekerjaan ringan, pekerjaan mudah, bebas, satu lagi bebas. Kalau kerja ikut majikan itu nggak bebas ya, emang nggak bebas. Kalian minggu libur itu pun harus mungkin keluar liburnya jam sekian, majikan menginginkan, dan harus jam 6 sore udah pulang. Ada yang majikan seperti itu, atau bahkan ada yang majikan tidak mau membayar kamu, tapi kamu tidak mau membayar dan kamu harus libur. Ada yang seperti itu. Ada yang kamu nggak usah libur, saya bayar, itu ada. Yang penting kalian itu ikuti peraturan yang umum, yang normal, pasti kalian aman. Terus kalaupun kalian punya masalah dengan majikan itu sabar, dan memang kita harus cerdas gitu ya. Kalaupun makanya selain di Hongkong itu, selain kerja cerdas, juga kalian harus pandai cari teman, harus pilih teman yang sering ke keagamaan, ke masjid, atau yang sering ke yasinan. Nah, yang teman-teman memberikan energi positif. Jangan teman-teman yang suka pinjam bank itu bahaya sekali. Nanti data kamu disalahkan, apalagi paspor itu nyawa kamu ya di Hongkong itu. Paspor dan data kamu itu jangan sampai dipinjamkan teman untuk hanya hal-hal yang tidak penting, misalnya jadi saksi bank gitu ya. Misalnya kalau seperti itu, kamu sendiri yang rugi. Kamu lapor ke KJRI, jangankan nggak usah ke agensi, ke KJRI pun, KJRI nggak akan bantu, nggak akan bantu. Uang 1 sen pun mereka nggak akan bantu kamu. Bahkan kalaupun kamu minta bantuan, kamu pasti disuruh mencari lawyer, jaksa, bukan jaksa, pengacara lah. Pengacara, kalau kamu ingin pengacara pasti harus punya duit. Nah, malah semakin ribet. Makanya jika kamu mempunyai masalah ekonomi keluarga kamu hanya ingin duitnya saja, ya kamu kan tinggal simpen, jangan kirim semuanya, kamu harus tabung gitu ya. Kalaupun orang tua kamu hanya ingin duitnya saja, ya pokoknya kamu harus punya tabungan yang tanpa diketahui. Kamu kan bisa lah alasan. Nah, kalau masalah selingkuh suami, itu kalian bisa renungkan juga sambil berdoa, sambil ikhtiar. Jangan terpancing emosi, jangan menyelesaikan masalah dengan emosi. Misalnya membangun rumah di mertua, terus suaminya selingkuh, terus kamu ingin menghancurkan rumah itu. Nah, itu adalah bukan solusi, itu hanya kamu itu emosi. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe.